Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 123. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 4 sampai 7 yang berbunyi demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tema doa keluarga pada hari ini adalah keajaiban Natal. Pernahkah kita memperhatikan ada berapa banyak sih sebenarnya kelahiran yang pernah terjadi di dunia ini? Tentu kita juga nggak mau perhatiin gitu ya. Tapi paling tidak menurut data yang tercatat itu setiap 5 detik itu ada 25 bayi yang lahir. Ada 25 kali kelahiran. Ya, jadi mungkin lebih dari 25 bayi ya. Itu berarti kalau satu hari kita hitung ada sekitar 432 kelahiran yang terjadi. Kalau satu tahun ada 157 juta kelahiran. Kalau kita hitung kurang lebih 2000 tahun, itu berarti ada 314 miliar kelahiran. Tapi tentu dengan kematian, maka penduduk bumi itu kurang lebih hanya sekitar 7 miliar saja. Apa yang saya maksud dengan data-data ini adalah bahwa sebenarnya sebegitu banyak kelahiran yang pernah terjadi, dan setiap kelahiran merupakan satu keajaiban tersendiri. Dan kita terkagum-kagum bagaimana manusia bisa lahir ke dunia dan kemudian bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Tetapi dari sekian banyak kelahiran yang pernah kita dengar, maka apa yang kita baca di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Itu adalah keajaiban di atas keajaiban, gitu ya. Jadi suatu keajaiban tersendiri yang sangat luar biasa. Maka ketika kita merayakan atau memasuki Minggu Advent ketiga, ya, kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga, kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus,
maka kita melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus ini adalah satu kelahiran yang sangat-sangat ajaib. Dari ayat 4 yang kita baca tadi, di situ dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi ada satu hal yang sangat luar biasa, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu di Betlehem itu bukan saja baru terjadi, tetapi itu sudah dinubuatkan dengan begitu lamanya. Kalau kita baca Mika 5 ayat 1, di sana dikatakan bahwa engkau Betlehem Efrata, daripadamu akan lahir seorang yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita baca dengan lengkap, Mika pasal 5 ayat 1 berkata begini. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kelahiran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tempat kelahirannya, yaitu Betlehem itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika 700 tahun sebelum kelahirannya itu sendiri terjadi. Sebelum terjadi yang Maria mengandung, kemudian malaikat menyampaikan kepada Maria, ya kita lihat di dalam Minggu Advent, itu sudah ada dinubuatkan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memakai kaisar kafir, yaitu Kaisar Agustus, ya Kaisar Agustus yang kafir itu untuk ada di dalam rencana kelahiran di Betlehem itu. Dia membuat satu peraturan untuk mengadakan cacat jiwa, ya cacat jiwa di Betlehem. Dia membuat Yusuf dan Maria pergi atau kembali ke kota Betlehem, ke tempat kelahiran mereka. Kemudian itu yang pertama. Jadi sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran itu sendiri. Tempatnya sudah dinubuatkan. Bapak Ibu, dari Nazaret ke Betlehem itu kurang lebih 130 km. Biasanya dengan perjalanan darat itu ditempuh sekitar 7 hari pada waktu itu, ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 2 jam saja, ya, perjalanan 2 jam lebih sedikit. Tapi sekarang pada waktu itu ada sekitar 7 hari sampai 10 hari perjalanan. Itu kalau keledai yang dibawa itu nggak ngambek gitu ya. Keledai itu kadang-kadang suka ngambek gitu Bapak Ibu. Jadi dia kalau nggak mau jalan, dia berhenti aja. Mau dipaksa juga nggak bisa gitu ya. Itu akan membuat lebih lama lagi. Tapi yang ajaibnya adalah ketika mereka sampai di kota Betlehem itu, tibalah waktunya Maria, waktunya untuk melahirkan, ya. Jadi ayat ke-6 berkata begini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi kelahiran atau kelahiran Yesus itu pas di Betlehem. Jadi bukan sebelumnya, misalnya di perjalanan itu bisa saja karena sudah hamil tua, perjalanannya juga mendaki, ya, dan itu bisa membuat bisa lahir di perjalanan. Banyak peristiwa, ada yang lahir di taksi, ada yang lahir di perjalanan dan lain sebagainya, ada yang di perahu, ya. Kalau kita lihat banyak cerita di televisi, ya. Tapi ini pas loh. Dan juga bukan ketika mereka sudah pulang dari kota Betlehem, selesai cacat jiwa, selesai sensus, ini sensus urusan pajak pada waktu itu. Jadi bisa saja kalau misalnya setelah itu ternyata belum lahir, mereka pulang, maka itu tidak terjadi lahirnya di Betlehem. Tapi firman Tuhan katakan ketika mereka sampai di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kelahiran Yesus Kristus ini bukan kelahiran yang biasa, sangat luar biasa. Tempatnya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum peristiwa itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-7, keajaiban yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca, ayat 7 katakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anaknya laki-laki Bapak Ibu, ya, anaknya yang sulung laki-laki. Pada zaman sekarang sudah maju sekali kemajuan teknologi di dunia kedokteran, itu bisa diprediksi atau bisa diketahui bayi itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Biasanya trimester kedua gitu ya, mungkin bulan ke-7 atau ke-6 itu sudah bisa dengan kecanggihan. Oke lah, kadang-kadang bisa juga dari lebih awal gitu ya. Mungkin bulan kedua atau bulan ketiga mungkin sudah ada yang bisa melihat melalui alat yang sudah ada sekarang, bisa diketahui. Tetapi dalam pengalamannya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kecanggihan teknologi itu seringkali juga bisa
salah gitu loh. Sudah diprediksi anaknya atau bayi yang lahir itu perempuan, keluarga sudah siapkan semua bernuansa pink, tapi ternyata yang lahir itu laki-laki gitu ya. Atau demikian juga kebalikan, diperkirakan bayinya laki-laki, sudah disiapkan warna biru semua ya, karena laki-laki gitu ya. Tapi ternyata begitu lahir perempuan gitu ya. Jadi bisa salah saja, bisa sangat juga keliru walaupun sudah canggih. Tetapi kelahiran Yesus Kristus ini, seorang bayi laki-laki ini sudah dinubuatkan pada zaman Yesaya. Di Yesaya 7 ayat 14 yang berkata begini. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu, ini satu kejadian atau kelahiran yang ajaib sekali. Kenapa? Karena bayi laki-laki itu sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum bayi itu lahir. Nabi Yesaya hidupnya kurang lebih sama dengan Nabi Mika, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini bukan kelahiran yang biasa, yang tidak begitu diperhatikan, tapi ini harus kelahiran yang sangat yang sangat diperhatikan. Kemudian kalau kita baca ayat yang ke-8 seterusnya, kita akan lebih tercengang lagi, karena ternyata dalam ayat 8 dan seterusnya itu berita kelahiran Yesus ini disampaikan ke gembala itu oleh malaikat loh. Itu satu hal yang luar biasa, malaikat loh yang nyampein berita kelahiran. Biasanya orang pakai sosmed gitu ya, kalau zaman sekarang cukup ini malaikat loh. Bukan berita-berita yang biasa-biasa saja ya. Ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir itu sangat agung, sangat mulia, karena dialah Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus dalam masa Advent ini, mari kita mempersiapkan dirinya dengan rasa sukacita, menyambutnya di dalam hati kita. Kenapa? Karena bayi yang lahir ini adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, dan keajaibannya sangat luar biasa. Di antara banyak kelahiran, ratusan miliar kelahiran yang pernah ada di dunia ini, tapi kelahiran atau Natal yang kita sebut Natal ini adalah satu yang sangat luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Puji syukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan pada kami anak-anak-Mu, atas pimpinan-Mu, juga anugerah kesehatan yang selalu Tuhan berikan pada kami, sehingga kami sampai saat ini masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Juga bagi saudara-saudari kami yang saat ini mengalami keadaan badan yang kurang sehat, kami percaya pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus senantiasa menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah lawatan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Berikan mereka keteguhan hati bahwa kepada Kristus saja mereka boleh berharap dan berserah. Kami juga berdoa buat ibadah onsite yang boleh kami selenggarakan di gereja kami, yang masih terus kami lakukan untuk perbaikan. Kiranya Tuhan juga menolong segala perangkat, apapun juga itu Tuhan. Biarlah Tuhan sertai penyelenggaraannya tersebut Tuhan. Pada saat ini juga secara khusus kami mau berdoa buat ibadah yang kami rencanakan malam Natal, juga ibadah Natal dan ibadah tutup tahun. Tuhan memberikan kiranya keamanan agar kami boleh beribadah dengan baik Tuhan, tanpa gangguan apapun. Ya Bapa, pimpin dan sertai Tuhan. Kiranya kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Juga untuk pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Jokowi, serta jajaran-jajarannya. Biarlah roh yang takut dan hikmat hikmat dari Tuhan boleh senantiasa ada
pada mereka untuk memimpin negeri ini. Biarlah Indonesia boleh tetap menjadi negara yang rukun, aman, dan damai. Senantiasa kasih penyertaan Tuhan menolong kami. Kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk wabah COVID-19 yang boleh dapat diatasi di negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong agar kami sebagai warga negara terus tetap patuh melaksanakan setiap keadaan agar kami tetap mematuhi prokes dengan baik. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 119. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, Rajamu penebus. Hai bumi, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-sorak.